Oke, eh, gua Chandra dari founder Caps, Chandra Plus Solution. Gua usaha di bidang service, yaitu service Apple. Oke, malam ini gua pengen eh, ngungkapin keresahan gua untuk masalah COVID. Jadi gini, hampir semua orang-orang kaya takut keluar. Gua di sini di Purwokerto bener-bener ngerasain banget. PSBB sih enggak ada PSBB, cuman bener-bener apa ya, sepi banget di sini yang otomatis dong omset pada turun. Terus gue juga ngerasain, terus depan toko gue juga banyak yang tutup, dari tempat, terutama tempat-tempat rumah makan ya, kafe. Jadi ya gue bersyukur banget sih gue ngalamin krisis. Kenapa gue bersyukur? Banyak pelajaran banget yang gue dapat. Mungkin yang disinilah yang gue pengen sharing, gimana sih gue ngadepin kondisi kayak gini. Mungkin ya barangkali saran gue bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Oke, okay. Oke, gue bergerak di bidang jasa, dan jasa ini yang gue bergerak di bidang satu produk, yaitu Apple aja ya, servis iPhone, iPad, MacBook kayak gitu. Dari gue punya tim, ada dari marketing, digital marketing, ada teknisi, ada accounting. Yang sempat kemarin gue bilang sama mereka, bagi gue ada dua pilihan trik gue kayak gitu kan. Jadi sebagian gaji gua, jadi gua pangkas, tapi nanti gua kembaliin di setelah COVID selesai. Jadi nggak gua potong, tapi gua pangkas. Atau ada pilihannya, mau gua rumahkan atau sehari berangkat sehari nggak. Waktu itu gua ada tiga pilihan itu. Akhirnya gue coba briefing sama tim gue, ternyata mereka ini nomor satu itu dulu nih, karena kondisi kayak gini kan omset lagi turun. Jadi waktu itu gue akhirnya ngobrol nih sama tim gue, ternyata mereka memilih ya udah nggak apa-apa deh, jadi dipangkas dulu untuk sekarang. Nanti kalau kondisi udah normal dikembaliin. Jadi ya kondisi normal, nanti kalau omset udah mulai bagus, jadi nanti gaji gue penuh, nanti total mereka ada tabungan. Misal nih kita kan ada mungkin 5 bulan, misalnya anggaplah 5 bulan yang biasa mungkin ada yang dapatnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu gua potong 50%. Jadi mungkin sekarang anggapnya yang gaji 2 juta berarti dapatnya kan 1 juta. Nah, gaji yang 1 juta itu nanti kan berarti ada sisa lagi nih 1 juta, itu menjadi dana tabungan. Jadi itu nanti dana tabungan itu bakalan gua balikin. Jadi pemangkasan tetapi itu masuk ke dana tabungan. Nah, itu teknik gua satu adalah untuk gua meminimalisir pengeluaran dulu untuk sekarang, tapi gua nggak motong jam kerja. Gua nggak motong jam kerja. Jam kerja tetap aja terbiasa Senin sampai Sabtu, kalau itu jam 10 sampai jam 9, Minggu jam 1 sampai jam 6, tetap aja kayak biasa, nggak ada pemotongan jam kerja. Cuman pemangkasan itu gua lakukan karena kondisi sekarang ini memang omset lagi turun. Jadi gue harus gimana nih, bertahan kayak gitu. Gue nggak mungkin usaha gue tutup, kalau tutup kita makan apa pak. Kayak gitu kan. Jadi kenapa gue tetap harus berjalan, ya karena kita butuh kita butuh income pak. Kita belum bisa untuk nggak buka kayak gitu, belum kayak yang di sebelah gitu kan. Itu yang pertama. Setelah gue clear ngurus itu, yang kedua gue penting banget nih, ini paling penting banget adalah apa, pola pikir. Apa yang gue lakukan kemarin, kita nggak boleh nunggu. Ini nih paling penting ini, kita nggak boleh nunggu. Kenapa nggak boleh nunggu? Kita nggak tahu pak, untuk kapan sih corona selesai, kapan covid ini selesai. Kita nggak ada yang tahu, bener-bener kita nggak ada yang tahu. Kabar simpang siurnya, ada yang bilang Mei terakhir, ada yang bilang Juni, bahkan ada yang bilang tahun depan. Akhirnya kemarin gue berpikir tuh,
Ini kalau kita nggak tahu selesainya, repot juga nih. Akhirnya gue atur pola pikir tim gue. Oke, kita nggak boleh nunggu kapan ini selesai. Tapi kita nyari solusinya. Itu, Pak. Kita nyari solusinya. Gimana caranya? Pola pikir kita jangan pola pikir ke normal, Pak. Kita langsung pola pikir abnormal. Abnormal tuh maksud gue tuh gini. Normalnya nih kalau kita ada paid promote lewat IG berbayar, Google AdSense, Facebook AdSense, orang lalu lintas normal. Ini mahasiswa libur, e-learning. Siswa libur, banyak usaha yang tutup karena nggak nutup biaya operasionalnya. Ini kondisi itu nggak normal, Pak. Kalau kita berpikir normal, ya KO, Pak. Makanya gue berpikir kemarin akhirnya oke, kita bikin atur strategi. Usaha gue di mana minoritas, Pak. Nggak semua orang pakai iPhone dan nggak yang semua orang pakai iPhone itu pun rusak. Jadi gue bener-bener minoritas banget nih dari konsumen gue itu. Akhirnya gue, gimana cara gue untuk tetap marketing ini jalan? Gue pakai survei, Pak. Gue bikin ada sales funnel ini gimana caranya gue tahu nih siapa untuk target market gua sekarang. Siapa target market gua sekarang? Karena market kita sekarang sama yang normal itu tetap beda. Orang yang sekarang servis adalah benar-benar yang memang urgent, udah rusak lah. Dan itu MacBook, iPhone itu dipakai buat kerja, dipakai buat e-learning lah. Itu yang memang benar-benar orang benar-benar urgent banget. Karena orang sekarang, kondisi sekarang ini orang mau keluar duit itu benar-benar say. Aduh, jangan deh keluar duit lagi kondisi kayak gini, kita ada keperluan A, B, C, D, gitu. Jadi gue sekarang riset dulu nih, konsumen gue kondisi kayak gini tuh siapa? Itu yang perlu kita tahu. Kalau kita selalu nunggu, kita nggak tahu apa mau nunggu 6 bulan, 1 tahun. Jadi kita mulai sekarang nyari siapa konsumen kita. Setelah kita ketemu siapa konsumen kita hitung. Dari hasil riset kita, misalnya ketemu 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang itu, perkiraan itu berapa nih ngasilin duit buat kita? Anggaplah misal contoh 1.000 orang, 100.000 orang, satu orang itu misal 100.000. Berarti kurang lebih kita punya target 100 juta nih. Lah gimana cara dapatnya? Disitulah kita butuh tim untuk marketing nih. Gimana cara dapetinnya? Gimana caranya? Mungkin ada nih di Facebook iklanan yang khusus, kalau bagi gua mungkin yang khusus pakai iPhone aja. Dengan umur mungkin dari angka 15 sampai 40 tahun, di mana itu adalah umur anak sekolah, mahasiswa sama orang kerja. Jadi kita benar-benar dari hasil riset itu kita fokusin. Nah, terus kita karena kondisi kayak gini geber tuh yang namanya diskon, bonus itu. Karena kalau kita nggak tahu kondisi sekarang market kita siapa, wah repot. Nah itu, jadi yang pertama kita clearing dulu nih untuk masalah cash flow-nya kita. Mungkin kan kita harus ada pengurangan. Nah pengurang itu pertama ada pengurangan mungkin gaji atau sehari libur sehari berangkat, ada yang dirumahkan. Itu tergantung setiap usaha kan beda-beda ya. Itu clearing dulu tuh. Yang kedua pola pikir, setel dulu. Kalau kondisinya itu kita bukan kondisi normal, kondisi seperti ini. Jadi kita setelah pola pikir kita udah beresin dulu, kondisi itu kita bukan normal, tapi kita kondisinya nggak normal. Nah, otomatis kita pun strateginya jangan seperti strategi normal. Strateginya pun dirubah. Bukan strategi yang sudah biasanya normal. Itu. Terus, nextnya juga, setelah kita udah, strategi udah ketemu nih. Kalau gua tadi kan ada nih, kita bikin research siapa konsumen kita sekarang. Setelah dapat riset konsumen kita sekarang, hitung perkiraan duitnya ada berapa. Itulah yang perkiraan realita yang akan kita dapat dari kondisi seperti ini. Setelah kita bisa menghitung marketnya siapa, jumlah marketnya ada berapa, kita aturlah strateginya. Mungkin kondisi sekarang kita pakai GoSend, kalau gue sih pakai GoSend.
Kalau kondisinya memungkinkan, kita jemput bola, ambil tuh HP-nya atau iPad-nya atau MacBook-nya ke orang, atau orangnya memang suruh ke sini. Otomatis dong kita dengan standarisasi ya, cuci tangan, desinfektan, masker, otomatis lah kita selalu menyediakan itu. Kita harus tahu lapangan kondisi sekarang. Karena apa? Gue bener-bener ngerasa ngaruh banget di saat gila ya, mahasiswa libur. Terus banyak nih toko-toko yang tutup, ekonomi pun pasti anjlok. Nah, kita bisa bertahan seperti ini, pertama kita kan harus sehat. Kita jangan sampai stres. Kenapa kita jangan sampai stres? Stres imun tubuh kurang, katanya kan COVID kan jangan sampai imun tubuh kurang. Otomatis kita harus jaga betul-betul pola pikir tim kita. Tim kita harus kita jaga. Karena kalau kita nggak bisa jaga tim kita, akhirnya orang pasti akan apa? Nunggu. Aduh, nggak bisa bos, kita nunggu terus. Nyari solusinya dengan cara apa? Research. Customer kita itu sekarang siapa? Didik SDM kita. Tim kita tuh harus dididik SDM-nya. Karena apa? Kalau kita nggak bisa mendidik SDM dari tim kita, ya otomatis dong the loser namanya. Gimana. Mungkin kalau di gua marketing, ya kita ajarin dong cara kondisi seperti ini, digital marketingnya kita pol-polin. Digital marketing kondisi gini kita dipol-polin nih. Diskon otomatis, servis ini plus servis ini dapat diskon sekian. Yang gua kan ada member juga, yang khusus untuk member dapat diskon berapa. Mungkin kalau yang pengguna iPhone nih ya, kondisi seperti ini, free update iOS. Nah, ada free update iOS itulah kadang orang kan, oh iya datang dong, coba dong, gua mau upgrade aja. Yang penting orang datang dulu nih, kita punya data dulu. Terus setelah itu juga teknisi, kondisi seperti ini otomatis nih kerjaan kita pun nggak sebanyak seperti biasanya. Di sini juga kesempatan gua untuk mendidik teknisi gua. Nah, kenapa kondisi sekarang adalah posisi paling tepat untuk kita mendidik SDM tim kita? Oke, kita kerjaan kita memang menurun drastis, tapi kita punya waktu banyak yang sangat-sangat kosong nih. Yang biasanya sehari kerjaan sekian, sekarang kurang, akhirnya banyak nganggurnya. Itulah manfaatin bagi kita para owner, bagi kita para pengusaha, itulah kita manfaatin betul untuk meningkatkan SDM kita sambil mengatur strategi. Dari hasil kita tadi research, oh ketemu market kita siapa, jumlahnya berapa, terus kita atur nih strateginya, karena kita udah tahu kan ada tadi, oh market kita itu sekarang tuh kayak gini, beda dengan market kita yang normal. Market sekarang itu benar-benar orang yang butuh servis, orang yang memang ada uang, dan ada uangnya memang mereka mau mengeluarkan untuk servis. Nggak seperti biasanya, kondisi sekarang itu limited money semua, nggak mau keluar duit. Jadi saran dari gua tadi adalah, pertama beresin dulu tuh cash flow kita. Cash flow itu ya itu kita ke tim kita. Mungkin ada yang tadi kan ada trik tuh yang pemangkasan tapi jadi dana tabungan, sehari berangkat sehari enggak, otomatis kita gajinya setengah. Ada yang memang harus dirumahkan, itu kan strategi. Terus kebutuhan yang primer, ya kira-kira yang benar-benar yang primer itu pun dipilah lagi tuh, yang benar-benar kita butuh, kita harus beli, ya kita belilah supplier kita. Terus yang kedua, yang kira-kira itu sekunder tapi penting, ya kita beli seperlunya aja, yang memang itu penting walaupun itu sekunder, kayak gitu kan. Terus yang tersier udah nggak usah pikirin, stop dulu aja. Kondisi kayak gini tuh kita jangan buang-buang duit dulu, puasa dulu aja. Perkiraan gua aja nih tahun depan itu baru
baru selesai kayak ini nih corona. Nah, tahun depan itu kemungkinan itu baru recovery ekonomi. Belum balik itu. Banyak pengangguran. Banyak orang yang nyari kerja. Kondisi pengusaha pada babak belur karena kondisi kemarin banyak ruginya lah. Banyak minusnya. Yang tadinya karyawan optimal karena ada pengurangan, nah mereka harus cari lagi. Itu kemungkinan tahun depan baru recovery. Makanya gua kondisi kayak gini jangan nunggu. Kalau kita nunggu pasrah ketemunya. Tapi kalau kita nyari, pejuang COVID kita namanya. Universitas COVID-19, jurusan krisis. Jadi kita harus ngelewatin nih. Harus ngelewatin. Oke, itu mungkin dari gua, Chandra, dari founder dari Caps. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.